Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal-soal tes kemampuan akademik atau TK Matematika Wajib. Semoga dapat membantu teman-teman yang akan ujian TK tahun ini. Oke, kita mulai soal nomor 1. Silakan disimak sampai pada selesai. Hasil dari 6,67 dikali 3 per 5 dikurangi 3 per 5 dibagi 22 per 3 dikurangi 0,775 adalah. Nah, sebelum kita jawab soal ini, terlebih dahulu kita harus pahami hubungan antara bilangan pecahan dan desimal ya. Misalnya untuk pecahan 1/4 dijadikan bentuk desimal ini sama dengan 0,25. Berikutnya 1/3 sama dengan 0,33. Berikutnya 1/2 sama dengan 0,50. Selanjutnya 2/3 kita ambil dua angka di belakang koma ya, ini sama dengan 0,67. Kemudian 3/4 sama dengan 0,75. Nah, sekarang kita perhatikan bentuk soalnya. Untuk 6,67 ini kita jadikan bentuk pecahan. Demikian juga 0,775. Nah, caranya yang 6 ini kita tulis apa adanya ya. Kemudian dua angka di belakang koma. 0,67 kan. Ini kita ganti dengan 2 per 3. Jadi kita tulis 6, 2 per 3. Dan 0,775 ini bisa kita jadikan penyebut 1000 jadi kali 1000 ya. 775 per 1000. Atau bisa juga kita uraikan. Jadi 0,7 ditambah 0,075. Sama ya. Nah, kita jadikan bentuk pecahan. 0,7-nya jadi 7 per 10 ditambah. Nah, untuk 0,75 hasilnya kan 3 per 4 ya. Nah, berarti kalau 0,075 penyebutnya dikali 10 jadinya kan. Jadi kalau dikali 10 jadi 3 per 40. Samakan penyebut 40. Berarti 10-nya dikali 4, 7 juga dikali 4 ya. 7 dikali 4 ini berapa? 28 ditambah 3. Jadi 31 per 40. Kemudian 22 per 3 ini kita jadikan pecahan biasa. 2 kali 3, 6. Tambah 2, 8. Jadi 8 per 3. Sedangkan 6, 2 per 3 ini kalau dijadikan pecahan biasa. 6 kali 3, 18. Tambah 2, 20 per 3. Bisa diikuti teman-teman ya. Nah, sekarang kita tulis kembali. 6 2 per 3 jadi 20 per 3. Kemudian dikali 3 per 5. Dikurangi 3 per 5. Kemudian dibagi, kita jadikan perkalian ya. Jadi kita tukar penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Dikali, kalau 8 per 3 jadi 3 per 8. Kemudian dikurangi 31 per 40. Nah, itu perhitungan yang perkalian kita hitung sendiri. Jadi 20 per 3 dikali 3 per 5 kita kelompokkan sendiri. 3 per 5 dikali dengan 3 per 8 kita kelompokkan sendiri. Jadi hasilnya 3 sama 3 coret ya. 20 dibagi 5 sisa 4 dikurangi 3 kali 3 9. 9 per 40. Kemudian dikurangi 31 per 40. Sama dengan 4. Min 9 dikurangi 31. Berarti min 40 ya. Per 40 jadi min 1. 4 dikurangi 1 hasilnya 3. Dan jawaban yang benar D. Lanjut soal yang kedua. Jika A sama dengan 0,111 dan seterusnya, dan B sama dengan 0,17, 17, 17 dan seterusnya, maka A tambah 11 kali B sama dengan berapa? Untuk menjawab tipe soal seperti ini, kita gunakan trik ini ya. Misalkan untuk 0, P, PP dan seterusnya, jadikan bentuk pecahan sama dengan P-nya kita tulis sebagai pembilang, dibagi penyebutnya 9. Kemudian untuk 0, PQ, PQ dan seterusnya, maka bentuk pecahannya PQ-nya kita tulis sebagai pembilang, penyebutnya 9, 9. Jadi perbedaannya kalau di belakang koma, satu angka kembar yaitu P, berarti penyebutnya 9. Kalau dua angka kembar yaitu PQ, maka penyebutnya 9, 9. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita kembali ke bentuk soalnya. Yang ditanyakan adalah A ditambah 11 dikali B. Untuk yang A yaitu 0,111 dan seterusnya. Berarti kalau dijadikan bentuk pecahan, ini sama dengan 1 kita tulis sebagai pembilang, bagi penyebutnya
9 karena satu angka kembar ya. Ditambah 11 kali. B-nya ada dua angka kembar yaitu 1 dan 7. Berarti pembilangnya 17 dibagi penyebutnya 9, 9. Hasilnya sama dengan 1/9 ditambah 11 per 99. Ini bisa disederhanakan. Kalau dibagi 11, ini habis ya. 99 jadi 9. Jadi 1/9 ditambah 17 per 9. Sama dengan 18/9 sama dengan 2. Jadi jawaban yang benar B. Lanjut soal berikutnya. Nah, untuk soal yang ini dapat dijadikan sebagai latihan ya. Silakan teman-teman coba kerjakan sendiri. Dan caranya sebagaimana yang barusan kita bahas. Dan jika teman-teman sudah menemukan jawabannya, silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti kita diskusikan ya. Lanjut soal yang ketiga. Pak Teguh memiliki usaha warung makan di dekat asrama kampus. Dalam menjalankan usaha tersebut, Pak Teguh dibantu 3 orang sebagai tenaga harian. Dari total hasil penjualan per hari sebesar 5 juta rupiah, Pak Teguh mendapatkan untung bersih 25%. Dan sisanya sebagai modal usaha dan upah tenaga harian. Jika perbandingan upah tenaga harian dan modal usaha adalah 1:9, maka tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Untuk pernyataan yang pertama, keuntungan bersih per hari yang diperoleh Pak Teguh apakah sebesar 1.250.000 rupiah. Oke, kita buktikan. Untung yang diperoleh Pak Teguh sama dengan 25% dari total hasil penjualan ya, dikali 5 juta rupiah. Hasilnya sama dengan 1.250.000 rupiah. Nah, pernyataan yang pertama hasilnya sama berarti benar. Pernyataan yang kedua, besar modal harian yang dibutuhkan. Apakah sebesar 3.375.000 rupiah? Nah, caranya kita hitung dulu besarnya modal dan upah, yaitu sama dengan kita kurangkan 5 juta rupiah dikurangi dengan 1.250.000 rupiah. Ini sama dengan 3.750.000 rupiah. Nah, sehingga besarnya modal sama dengan. Nah, di sini diketahui perbandingan antara upah tenaga harian dan modal usaha yaitu 1:9. Berarti besarnya modal, maka perbandingannya kan 9. Dibagi dengan kita jumlahkan, tambah 9, jadi 10. Sehingga modal sama dengan 9/10 dikali dengan 3.750.000. Ini hasilnya 3.375.000 rupiah. Nah, pernyataan yang kedua hasilnya juga sama ya. Berarti benar. Pernyataan yang ketiga, besar upah harian setiap orang. Apakah 120.000 rupiah? Nah, kita cari dulu besarnya upah untuk 3 orang. Upah 3 orang sama dengan kita kurangkan 3.750.000 dikurangi dengan 3.375.000 rupiah. Jadi besarnya upah dan modal dikurangi dengan besarnya modal. Ini diperoleh hasilnya 375.000 rupiah. Sehingga besarnya upah untuk satu orang yaitu sama dengan 375.000 ini kita bagi dengan 3 dan diperoleh 125.000 rupiah. Nah, pada pernyataan yang ketiga hasilnya 120.000 rupiah tidak sama ya. Berarti pernyataan yang ketiga ini salah. Lanjut soal yang keempat. 30 dikurangi min 10 dibagi 2. Dikurangi 2 dikali min 5 sama dengan berapa? Nah, caranya untuk operasi yang pembagian dan perkalian ini kita hitung lebih dulu ya. Jadi min 10 dibagi 2 ini kita hitung sendiri. Kemudian 2 kali min 5 kita hitung sendiri. Jadi sama dengan 30-nya kita tulis dulu. Dikurangi min 10 dibagi 2 hasilnya min 5. Dikurangi 2 dikali min 5 hasilnya min 10. Hingga sama dengan 30. Min 5 jadi tambah 5. Min 10 jadi ditambah 10. 30 tambah 5 tambah 10 hasilnya 45. Dan jawaban yang benar E. Lanjut soal yang kelima.
1/4 ditambah 74 dikali 8 per 21 sama dengan berapa? Oke, langsung saja 74 dikali 8 per 21 ini kita dahulukan perhitungannya karena perkalian. Jadi sama dengan 1/4 kemudian ditambah 7 dan 21 ini masing-masing bisa habis dibagi 7 ya. 7-nya coret, 21 dibagi 7 sisa 3. Kemudian 8 bisa habis dibagi 4, 8 sisa 2. Jadi menyisakan 2 per 3. Kemudian samakan penyebut, 4 kali 3, 12. Kemudian kali silang ya, 1 kali 3, 3 ditambah 4 kali 2, 8. Berarti 3 ditambah 8 sama dengan 11 per 12. Jadi jawaban yang benar C. Oke, demikian semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada pembahasan soal-soal TKA berikutnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.